ini manajernya. Jadi Betul. dan kan saya sama istri kadang-kadang nih kalau mau tempat tidurnya kita diskusikan tuh gimana gitu ya. Jadi apa ya? Ya itu kayak udah manajernya di situ, jadi mau makan di situ. Emang kalau keseharian Pak Oki itu diskusi kerjaan dengan Bang Ori everyday gitu ya. Mungkin gimana tuh sharingnya gitu? Kita harus membagi waktu kapan kita bicara. Ini juga loh, bekerja bersama-sama ini ada plus minusnya kan. Okay. Nah, jadi kita harus tahu kapan waktu kita bicara soal pekerjaan. Kita harus tahu kapan kita bicara as a husband and wife. As a manager, as a husband and different. Gitu, different. Okay. Jadi kalau sama misalnya sama suami yang mengatur segala macam urusan, ya kita akan bicara soal kerjaan dan sebagainya. Tapi kalau husband and wife ya hilangkan semua pekerjaan itu, saatnya bermanja-manja dengan suami, saatnya bersayang-sayang dengan suami. Iya, sebagai suami istri ya, ada juga waktu-waktu ya kita butuh quality time lah ya guys ya. Jadi sebagai seorang manajernya kemudian sebagai quality time. Terus pernah berantem nggak sih? Ya nggak mungkin enggak, of course iya. Tentu saya pernah punya salah, suami pernah punya salah, pastilah nggak mustahil. Pernikahan tanpa pertengkaran mustahil. Tapi nanti gini kalau berantem, wait a minute, are you as a manager or as my husband right now gitu? Itu gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya lagi nih kira-kira beginilah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya. Tinggal kita membeli masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ini pada apa saja. Ikutin terus video saya, nanti kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, Bang Imus lagi di sini nih ya. Alhamdulillah Bang Imus rasanya senang sekali kan rezeki ya. Rezeki banget nih, alhamdulillah. Siapa yang sangka ketemu Mbak Oki Setiana Dewi langsung dulunya. Tadinya hanya lewat zoom aja, cuma lihat picture ya. Sekarang udah ada di depan mata, masya Allah. Dan saya banyak belajar dengan Mbak Oki ini ya. Belajar apa Bang Imus? Pokoknya kita Mbak Oki ini ceritanya kan lagi ke Los Angeles, beliau kita undang jadi pembicara ya, dan Bang Imus sempat jalan sama Mbak Oki, jadi kita observasi gitu. Kita sebentar dulu, kita mau nyapa Mbak Oki. Mbak Oki gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya, enjoy journey. Senangnya karena ketemu banyak orang-orang Indonesia di Amerika yang soleh-soleh. Amin. Masya Allah. Dan terus di Los Angeles juga kan ini memang kemarin mau dibikin muktamar itu, pikir siapa yang mau pas gitu kan? Oh, so you mentioned my name? Iya. Wow, thank you so Sekarang saya bilang much. itu LA ya, maksudnya LA itu kota selebriti Hollywood though. We have to find some star gitu. Tapi tidak hanya sekedar star gitu loh. Jadi kita screening gitu ya. Tapi saya nggak mention sih, teman-teman tuh udah lihat. I'm nothing, cuma behind the scene aja gitu kan. Karena dari kita Zoom itu. Jadi yang acaranya itu kan orang ingin tahu, oke siapa, walaupun banyak orang Indonesia di seluruh Amerika sekarang kan nggak tahu selebriti Indonesia ya. Jadi lihat di Zoom, kita kan Zoom, terus cuma 2 kali loh kita kan. Pertama yang masih telepon, Mbak Oki masih di ujung tandang, lama masih single waktu itu kan, sudah lupa. Terus yang kedua yang Zoom itu malah episode acara kita di Zoom yang pertama. Oh iya, alhamdulillah. Dan sekarang ketemu nih, dan saya bilang ya guys ya, jadi memang kalau di iklan itu tidak seindah warna aslinya, kalau ini benar-benar lebih indah. Dari akhlak beliau ini sangat humble ya. Jadi mohon doa ya, insya Allah istiqamah ya. Amin. Nah ini Mbak Oki gimana Amerika, kesannya Mbak Oki? Di Amerika alhamdulillah bisa berjalan ke bumi Allah lainnya. Bisa bertemu dengan saudara-saudara lainnya alhamdulillah.
jadi lebih lebih tahu bahwa bumi Allah luas. Dan tahu bahwa banyak banget hamba-hamba Allah yang taat walaupun mereka as a minority di sini. Jadi selalu salut sama teman-teman yang tinggal di negeri yang minoritas ya, maksudnya muslimnya sedikit tapi mereka taat. Itu saya selalu salut karena mudah menjadi muslim di Indonesia tapi it's not easy as a muslim in America. Jadi guys ya memang kita ada muslim komunitas di sini. Buktinya Mbak Oki sudah melihat langsung. Jadi kita tidak hoax ya. Memang ada komunitas muslim Indonesia banyak di Amerika. Yang kemudian Mbak Oki jadi kesini ya. Mbak Oki kan sudah ke benua keberapa kan sudah ke Eropa waktu itu. Sudah. Kemudian ke Turki juga ya. Sudah. Ke Amerika. Kalau ke Asia ke Jepang udah biasa ya. Jepang malah belum pernah sama sekali ya. Udah kemarin transit aja ya. Transit udah. Nanti kita cari komunitas muslim di Jepang deh, insya Allah ya. Udah teman-teman di Jepang. Banyak nih diundang nih ya. Ini komunitas Jepang juga ada tuh komunitas muslimnya ya. Dan di UK juga ada. Di UK, di Australia juga. Tapi Australia udah ya. Australia, UK juga udah. Jadi Amerika nih yang the last one ya. Ini first time. First time ya, alhamdulillah ini ya fun. Terus gimana menurut Mbak Oki nih, Amerika biasa aja atau gimana sih kemarin? Ya mungkin karena ke Los Angeles secara bangunan sih mungkin karena mirip-mirip Jakarta ini kayak Jakarta gitu. Cuman kalau kita bicara yang sesungguhnya ya Amerika ini kan masih ya mungkin karena film-film Hollywood semua jadi ke Amerika tuh keren banget gitu. Ya memang negara yang kuat ya. Jadi kalau bisa ya kalau Allah kasih rezeki teman-teman yang dapat kesempatan untuk bisa belajar ke Amerika itu sungguh-sungguh belajar dan back to Indonesia untuk bangun Indonesia gitu. Banyak orang-orang hebat yang akhirnya stay di sini. Cuma back to Indonesia kita build our country jadi negara yang bagus gitu. Indonesia luar biasa loh sebenarnya. Orang-orang Indonesia juga pintar-pintar, makanya ditahan di sini. Iya makanya benar ya. Orang jadi pengalaman saya tuh di sini ya, coworker atau bos business owner gitu cari pekerjaannya, workernya orang Indonesia suka kontak, Ibu punya orang nggak udah datang nggak? Kok orang Indonesia tuh ini apa enak gitu kerjanya gitu. Mungkin ya itu Indonesia memang punya rajin, ulet, nggak mau ribut, pokoknya ya gitu. Makanya suka dicari itu juga salah satu kelebihan orang Indonesia kali ya. Nah ini Mbak Oki kemarin kita udah jalan-jalan tuh. Saya ingin nih lihat Mbak Oki sama Mas Ori tuh itu luar biasa itunya ya, luar dalam kami tidak menyadari itu, lagi perhatikan. Iya, saya maksudnya ini orang kan tidak ini Mbak Oki sempat bilang tuh orang baik itu kan nggak bisa dibilang gue baik nih gitu kan, dirasakan gitu kan, karena nah itu baru saya lihat bahwa Masya Allah ini kolaborasi ya between husband and wife tuh mama juga ya, jadi mama tuh ngerti juga tuh, oh tuh Mbak Oki lagi ini, mama tuh ayo nih sama ini itu gimana tuh sih bisa dan punya teamwork sesolid itu loh, nggak pakai ngomel-ngomel, nggak apa tuh kayak kok ini kadang kita tuh apalagi punya anak ya kadang hektik loh punya anak. I know how that feeling. It's all about communication actually. Jadi sebelum berangkat ke Amerika, sebelum berangkat ke Los Angeles, anak-anak sudah diberitahu. Anak-anak panggilnya kan Uma kita ke Amerika bukan fully liburan, bukan fully holiday, bukan saya. Uma ada tugas, Uma ceramah. Anak-anak tahu ceramah itu apa karena dari kecil suka diajak ketika Oki ceramah ke masjid, mereka diajak dan mereka lihat. Oh ceramah itu we are di mosque, kemudian kita bicara, kita baca Quran bareng-bareng, jadi anak-anak paham. Jadi sejak sebelum berangkat ke Amerika di Indonesia, kita sudah menjelaskan kepada anak-anak bahwa Uma bertugas sayang, jadi ketika Uma bertugas, anak-anak nanti dititipin dulu sama Baba. Dan saya bilang sama suami, please help me to take care of our kids because I have to give da'wah to work. Jadi dengan komunikasi yang mungkin bagi sebagian orang simple gitu, tapi menurut saya komitmen di awal itu sangat penting gitu. Kesepakatan di awal itu sangat penting dan kita komit dengan janji kita masing-masing. Anak-anak tahu kapan ibunya dakwah, ayahnya juga tahu kapan kita gantian jaga anak gitu. Tapi I just want to make sure kita recording ya, make sure is recording, that's cool. Sama ketika I finish my PhD, banyak orang tanya how can you manage your time. Right. Jadi waktu masa-masa belajar, itu lagi hamil anak keempat waktu itu, dan belajarnya tuh jam 2 pagi sampai
pagi gitu, sampai jam 7 pagi itu belajar gitu. Kenapa harus di pagi hari, di subuh hari? Karena anak-anak tidur. Dan biasanya kalau udah mulai belajar ngerjain tesis gitu-gitu, nah itu suami yang take care anak-anak. Dan itu tanpa dibilang, jadi dia paham ya. Karena sebelum nikah udah dibilang saya suka sekali sekolah, saya suka dakwah. Maka boleh nggak untuk support saya untuk dakwah? Kalau kamu mau sama saya, itu persyaratan saya. Kalau nggak mau, oke. Kita nggak jadi. Gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa mau untuk berbagi tugas menjaga anak-anak. Tapi bukan hanya diomongin loh guys ya. Jadi memang saya lihat dan kemarin kita jalan normal, tidak ada stage, nothing behind, pakai skenario enggak. Jadi kita jalan santai gitu ya. Dan saya melihat Bang Ori itu sabar, terus dia orangnya ngerti. Saya kelihatan wah ini beruntung banget. Itu memang cocok sih ya, cocok kedua-duanya tuh cocok. Dan dibalik apa ya, suksesnya seorang istri itu ada di belakang suaminya itu yang luar biasa guys. Ya, yang bagus itu ya, right? Ya, jadi Anda melihat kesuksesan seorang support systemnya itu ya. Mauki nggak berdiri sendiri, belakangnya ini. Betul. Yang ini ya. Itu sangat betul. Jadi orang bilang kok Oki bisa banyak hal mengerjakan bersama-sama, mereka lupa bahwa there's a husband. Beside me, not behind, beside ya. Beside me. I like that concept, beside not behind ya. Jadi partner ya, bukan iya. Memang kadang juga orang melihat ya ada istri misalkan lebih tinggi atau ini orang malah suaminya ini, padahal mereka nggak tahu justru dukungan suami itu. Ya, Masya Allah. Spiritual dan moralnya itu. I know that. Kalau suami saya bilang, oke di rumah, saya harus di rumah, ya kan? Right. Jadi, suami still a leader ya, maksudnya cepat iman. Of course, karena suami dia berwirausaha, jadi dia lebih fleksibel secara waktu. Right. Jadi kita tuh kerjanya kan fleksibel ya, kita berdua gitu, bukan kerja kantoran. Jadi dia bisa manage, kalau dia mau meeting dia bisa manage time waktu gitu. Tapi tetap seorang Oki Setiana Dewi ini walaupun sudah famous, sudah tetap sebagai seorang istri, tetap apa-apa harus izin suami dulu. Haruslah. Kontrak kerjaan sama itu. Selalu kalau suami saya bilang nggak boleh pergi ke Amerika, nggak mungkin sampai. Kita masuk sama Bang Ori nih walaupun mungkin kontraknya segede gini nih, tapi Bang Ori bilang nggak boleh juga. Karena semuanya di tangannya dia. I have to respect my husband. Right. Masya Allah. Jadi memang konsep sebelum menikah itu sudah ada konsepnya ke depannya. Suami seperti apa? Suami bilang gini, kita itu satu. Jadi kalau kamu hebat, saya akan bangga dan saya juga hebat katanya. Right. Jadi suami bilang, kamu adalah saya adalah kamu. Jadi kalau kamu hebat, saya juga hebat. Saya hebat, kamu juga hebat. Gitu. Jadi, cari suami gitu susah loh ya. Ya, ada jenis suami yang he compete ya sama ya like his wife make more money then like they fighting. Kamu nggak boleh lebih hebat dari saya. Misalnya ada loh suami yang begitu. There is I see. Kamu nggak boleh lebih tinggi pendidikan dari saya, nggak boleh lebih hebat dari saya. Karena merasa ini ya manhoodnya mungkin dia terasa kok dia padahal kan seorang istri gitu, dia mestinya di bawah saya levelnya. Nah ada saya beberapa padahal itu I don't know, it's tough kalau kayak gitu, nggak bisa dong kita. Karena kita kan harusnya kita satu ya, kita kan satu gitu. Partnership itu untuk nikah itu. Kita bersama-sama. Jadi suami bilang kamu diberi kemampuan oleh Allah untuk public speaking yang bagus, jadi harus terus. Jadi my husband support me untuk continue study. Sampai PhD itu my husband. Jadi tadinya nggak mau sekolah lagi, cukup master udah cukup. Gitu. Tapi my husband bilang, you are a speaker, so you have to get high education. Jadi dia support terus gitu. Jadi makanya kalau dibilang, oke kok bisa seperti itu ya karena support system yang luar biasa. Dan dia selalu bilang kamu harus hebat, kamu harus bagus. Dengan begitu kita sama-sama hebat. Gitu. Ya salut juga saya sangat. Maksudnya sebagai seorang selebriti ya, Mbak Oki ini termasuk jangan jauh dari gosip dan sebagainya. Itu tipsnya gimana sih? Maksudnya kan orang ada aja ini si ini gitu, tapi waktu itu kayaknya gosipnya lurus aja, I don't know. Ini bukan setup ya. Tentu dalam kehidupan ada lovers, ada haters, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi pasti ada. Ya kita berbuat baik saja ada yang nggak suka, apalagi kita berbuat buruk ya. Juga pasti pernah salah, pernah tergelincir kata-kata. Masa belasan tahun bekerja di video yang direkam nggak ada tergelincir kan pasti ada lah. Ada orang yang terluka tanpa kita sadari, pasti ada.
Jadi kita berbuat sebaik mungkin aja apa yang kita bisa gitu untuk tidak menyakiti hati orang ya. Right. Tapi walaupun kalau orang pun dia masih tetap tidak suka, kita move on aja. That's their problem ya. Kita tetap baik. Ya sebenarnya yang paling penting tuh punya hati yang nggak marah, nggak dendam, nggak iri, nggak dengki, hati yang enak kok hidup kayak gitu. Kalau kita marah, kita benci sama orang yang susah kita gitu, kayaknya susah hidupnya gitu. Sementara kita butuh energi untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar itu bisa didapatkan dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Kita bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal yang besar itu. Gitu. Terus kalau kayak nanganin kan di Indonesia ya, menghadapi nih pers, kemudian ini banyak itu Mbak Vivi kayaknya cool aja gitu itu tipsnya. Gimana tuh maksudnya? Cool gitu. Jadi jadi tidak apa ya kalau kadang media nih, I can see gitu, suka disudut-sudutin, suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang they put word on your mouth gitu loh, maksudnya. Tapi Mbak Oki menangani itu kayak cool aja gitu. What the tips? Di satu sisi kita harus tahu wartawan-wartawan itu kan bekerja. Right, make money. Mereka butuh penghasilan juga ya. Butuh penghasilan dengan mencari berita yang bagus. Kadang-kadang harus clickbait, kadang-kadang harus cari berita-berita yang kira-kira bisa sensasi gitu. Pun mereka juga disuruh oleh atasannya. Jadi mereka as a human being biasa gitu. Mereka teman-teman kita juga gitu. Jadi pertama dalam menghadapi wartawan-wartawan ya kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan kan. Kita baik, menjalin hubungan baik dengan wartawan, tapi di satu sisi kita harus tahu dan paham apa yang kita bicarakan itu record, direkam, yang abadi. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan statement apapun, walaupun teman-teman wartawan adalah teman-teman kita, tapi satu saat kita kenapa-napa itu bisa dipotong-potong dan jadi berbahaya. Gitu. Jadi harus hati-hati ketika kita bicara. Di satu sisi kita berteman baik dengan teman-teman wartawan. Gitu. Oke. Jadi tetap hubungan baik dijaga, cuman dari kita sendiri ya yang hubungan baik kan bukan berarti kita menceritakan begitu lepas semuanya. Ada hal-hal yang kita we can share, yang ini we can't share, yang ini gitu. Tetap ada hijab loh. Sama kayak orang masuk ke rumah tuh nggak kamar-kamar ditunjukin, itu di situ aja gitu. Tidak tutup gitu hanya khusus between ya. Terus memang urusan pekerjaan Bang Ori ini manajernya. Jadi dan kan saya sama istri kadang-kadang nih kalau mau tempat tidurnya kita diskusikan tuh gimana gitu ya. Jadi ya itu kayak udah manajernya di situ, jadi mau makan di situ. Memang kalau keseharian Bang Oki itu diskusi kerjaan dengan Bang Ori everyday gitu ya. Mungkin gimana tuh sharingnya gitu. Kita harus membagi waktu kapan kita bicara. Ini juga loh, bekerja bersama-sama ini ada plus minusnya kan. Nah, jadi kita harus tahu kapan waktu kita bicara soal pekerjaan. Kita harus tahu kapan kita bicara as a husband and wife. As a manager, as a husband and different. Jadi kalau sama misalnya sama suami yang mengatur segala macam urusan, ya kita akan bicara soal kerjaan dan sebagainya. Tapi kalau husband and wife ya hilangkan semua pekerjaan itu, saatnya bermanja-manja dengan suami, saatnya bersayang-sayang dengan suami. Sebagai suami istri ya, ada juga waktu-waktu ya kita butuh quality time lah ya guys ya. Jadi sebagai seorang manajernya kemudian sebagai quality time. Terus pernah berantem nggak sih? Ya nggak mungkin enggak, of course Tentu tentu saya pernah punya salah, suami pernah punya salah, pastilah nggak mungkin, mustahil pernikahan tanpa pertengkaran mustahil. Tapi nanti gini kalau berantem, wait a minute, are you as a manager or as my husband right now gitu? Itu gimana tuh? Jadi ributnya juga dipisah kali soal pekerjaan atau soal husband and wife gitu. No. Kalau pekerjaan enggak ya, karena pekerjaan kita discuss. Profesional ya. Kita discuss, maksudnya discuss ini mau atau enggak mau, kayak ini capek bang gitu. Enaknya suami jadi manajer mungkin karena tahu kondisi kita ya. Kalau kita lagi capek, dia tahu yang terbaik. Jadi sebenarnya soal pekerjaan udah beres ya, itu beliau tuh punya keahlian yang hebat dalam urusan hubungan baik dengan orang banyak. I see though by myself, saya lihat dengan mata kepala sendiri, Mbak sabarnya banget sih Mbak. Mau dia semua terkikir sama dia semua tuh kan. Terus stroller di ini sama dia, terus ini mah dihitung-hitung. Orangnya telaten gitu, dihitung saat ini ship ready to go gitu. Sementara Mbak Oki sibuknya sendiri itu, dia itu terus anak-anak gini. Saya lihat dengan mata sendiri. Jadi memang bukan dari media gitu. That's Bang Ori, that's Bang Ori.
Nah setelah saya selesai kerjaan gantian, beliaunya yang tidur, saya yang take care of anak-anak kan gitu. Kita harus selalu gantian. Dan kalau ributnya itu di mungkin suami istri atau karakter atau I don't know. Iya pasti ada, misalnya karakter ya, karakter mungkin ada yang kok gini sih, ya biasa lah sesuatu yang biasa. Tapi yang kita pelajari, masya Allah ya, dalam hubungan keluarga ini akhirnya kalau sama-sama kita mau belajar jadi orang lebih baik, jadi kalau berantem semuanya jadi back to Quran. Kalau Quran katakan begini, berarti ya ini yang salah, ini yang benar. Jadi bukan kata saya atau kata dia. Jadi kita kalau lagi ngomong apa-apa akhirnya back to Rasulullah tuh bilangnya begini loh, atau Quran tuh bilangnya begini loh, dan kita obey sama Quran atau sunnah itu. Jadi bertengkarnya itu back to Quran atau sunnah gitu. Ya tapi memang basic sebelum menikah itu awalnya itu sudah dari Al-Quran gitu ya. Iya, jadi kalau ada yang keluar dari Al-Quran, namanya manusia, kadang kita buat salah keluar dari Al-Quran, balik lagi back gitu. to, kita misal ngingetin gitu. Nah biasanya kalau udah back to Quran, kita pasti diem yang salah itu. Gitu. Jadi tapi paling hanya sekedar gitu ya, nggak sampai pergi kau dari rumah gitu. Kayak di sinetron gitu ya. Iya, maksudnya kayak sinetron enggak ya. Jadi mungkin kalau hanya sekedar ya konflik dikit-dikit biasa lah rumah tangga ya. Dan itu tips menjaga sampai gimana sih tipsnya sampai kayaknya lengket terus deh kayaknya menjaga terus kehangatan suami istri, kemudian menjaga terus karir pekerjaan, gimana Mbak Oki? Suami saya tuh selalu bilang gini, Bang Imus, dulu sebelum nikah, hidup ini sebenarnya cuma 3 sih: sabar, syukur, ikhlas. Ikhlas itu dalam arti ridha menghadapi berbagai macam hal yang Allah kasih tuh kita terima gitu. Ridha terhadap ketentuan Allah. Jadi sabar, apapun yang terjadi sabar. Sabar itu nggak ada habisnya ya. Menghadapi pasangan kan butuh kesabaran luar biasa. We have to be patient. Tell me about it, right? Be patient gitu ya. Untuk menghadapi suami, anak-anak gitu. Menghadapi ujian, sabar. Bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Gitu, nggak usah iri. Ini sebelum nikah dia udah bilang. Ya, tapi Mbak Ori memang sudah sudah hanif, barangkali sudah memang ngaji, sudah memang beliau berhijrah juga beberapa tahun sebelum ketemu sama saya. Oke. Jadi memang sudah memperdalam agama sudah ada konsep bagaimana mencari istri seperti apa. Betul. Jadi kedua, kemudian beliau bilang harus banyak bersyukur, apapun yang terjadi syukur. Mau sedih, mau senang, syukur. Alhamdulillah kalau kita bahagia, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kalau kita lagi sedih gitu, jadi banyak bersyukur akan apapun, keadaan ekonomi, kondisi yang sakit atau sehat, apapun bersyukur. Kemudian ikhlas itu ridha, artinya ridha terhadap ketentuan Allah ya. Kita berlapang hati, berlapang dada atas segala sesuatu yang Allah kasih sama kita. Jadi beliau bilang, coba 3 ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah jaga. Jadi mungkin karena 3 poin itu Mbak Oki langsung kelepak, wah ternyata ini suamiku mungkin. Oke itu ya juga. Apa membuat Mbak Oki merasa this is the one? He's the one. Because my dad say yeah. Oh, your dad, huh? Because my dad say yeah. She's as a good. As that. She's not only good wife, also a good daughter. Jadi, in Islam, guys, I don't know, you guys know that my wife actually behind the scene. This is both for you guys. Jadi in Islam, so the daughter is like follow what the dad say, like the dad is looking for the husband, right? Sesuai kalau ayahnya ridho, itu memang itu yang di follow ya. Padahal that's a really tapi susah loh nyari gitu ya. All my sisters follow your dad, like whatever your dad. Masya Allah. Jadi memang guys, ini sudah 1 poin Bang Usmi bilang bahwa anak-anak kita ini punya hak dari kita. Mereka punya hak. Hak itu adalah mendapatkan pasangan yang baik. Itu hak dari anak-anak kita. Makanya yang masih jomblo-jomblo nih, pilih pasangan yang baik karena itu hak anak-anak kita. Pilih mamanya kok kayak gini sih gitu, atau papanya kok kayak gini. Hak mereka itu untuk kita nih memilih pasangan yang baik. Dan juga membina keluarga sakinah mawaddah itu bukan nanti udah punya anak. Memilih pasangan itu udah dari awal itu Mbak Oki ya, benar ya? Because my dad say and then I trust my dad. Kan Papa tuh udah tanya banyak. Udah interview, udah proses interview Mas. Di screening dulu nih, background check gitu kalau dia. Betul. Udah berapa lama proses proses pengenalan sampai khitbah 2 bulan, khitbah sampai menikah 2 bulan. Pengenalan itu Bapak yang itu ya, untuk
I don't know, background check atau apa Bapak atau Papa intinya saya tidak akan pernah memulai sama seseorang kalau Papa belum bilang iya. Karena kalau kita sudah melibatkan hati, Papa bilang enggak, so hurt. Right. So waktu Bang Ori berminat langsung disuruh ke Papa gitu, ke Papa. Nanti anak-anak Mbak Oki juga mungkin gitu kali ya. Kalau anak perempuan harus ke Bang Ori dulu. Harus kita jadi best friend dulu nih antara orang tua sama calon mantu nih. Dilihat dulu di screening gitu ya. Itu dari alhamdulillah Papa tidak ini ya salah itunya screeningnya, alhamdulillah dan Bang Ori juga low profile banget, behind the scene banget, tapi ulet, sabar. Beliau sangat ulet. I can see that. Masalah ini kita banyak belajar nih dari Mbak Oki Setiana Dewi, dan ini kita lihat langsung, jadi memang tanpa dipoles, tanpa ada fresh gitu ya. Jadi alhamdulillah menjalani kehidupan seperti Mbak Oki ini banyak bersyukur dan banyak bersabar juga. Kita ridho ya Mbak Oki apa yang kita dapatkan, Masya Allah luar biasa. Kayaknya kita pengen berlama-lama sampai alhamdulillah guys, ini demikian ya, kita sudah bincang-bincang dengan Mbak Oki Setiana Dewi. Banyak hal dari segi karir, dari segi Amerika kita ngomong, kemudian dari segi keluarga sudah banyak yang kita bahas, termasuk bagaimana kita memilih calon pasangan. Ini channel Bang Yus memang kita ingin menyampaikan poin-poin apa yang bagus ya, yang bermanfaat buat teman-teman. Ada sampel, makanya kemarin waktu Bang Imus ke New York, Bang Imus bincang-bincang dengan imigran juga ini yang sudah 20 tahun. Nah, di Amerika itu real gitu, dan ini orang ke Amerika bisa siapa aja bisa. Ini kan opportunity ya. Dan tidak bisa dipungkiri mencari kehidupan yang lebih baik. Kesempatan yang lebih baik. Tentu saja datang up and down, ada tantangan-tantangan mereka gitu ya. Nah, Bang Imus ini juga nggak easy gitu sampai di sini, dan sempat ditembak dulu. Tapi nanti I wanna know your story on my YouTube channel. Oh iya. Oke guys, segitu sama Mbak Oki. Thank you semuanya ya. Insya Allah pokoknya ketemu lagi di video selanjutnya. Bang Imus mau ke San Francisco nih. Ikutin terus ya. Nanti kami udah ke Las Vegas, San Francisco. Nanti kita akan nanti planning selanjutnya. Stay tune terus di channelnya Bang Imus. Kita pamitan dulu ya. Waki ilalika wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.